Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya, orang awam, yang saya harapkan saudara semuanya dalam keadaan sehat, seperti saya juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang atau membicarakan tentang bisakah orang Kristen murtad. Kalau kita jumpai banyak orang yang murtad, bahkan ada pendeta-pendeta yang murtad, orang-orang yang sebetulnya mempunyai pengetahuan, yang harusnya mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, menjadi murtad. Apa itu sebabnya? Intinya berarti orang Kristen bisa murtad. Nah, penyebabnya apa? Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata murtad itu adalah berbalik menjadi kafir atau membuang iman. Itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi siapapun yang berbalik menjadi kafir itu adalah orang yang murtad atau orang yang membuang iman itu adalah orang yang murtad. Jadi kategorinya seperti itu. Kalau kita lihat, terutama di zaman yang keterbukaan ini, banyak orang yang murtad. Baik orang yang awam maupun para orang yang mengerti tentang Alkitab sebetulnya. Banyak yang murtad. Dan itu tidak bisa kita tutup-tutupi, itu memang terjadi. Nah, penyebabnya apa? Saya sebagai orang awam bertanya, dan pernah saya memang meragukan ketuhanan. Karena saya pernah meragukan ketuhanan, Tuhan, makanya saya berbicara seperti ini. Saya pernah meragukan itu. Saya pernah tersandung, sehingga saya berbicara. Kenapa kok bisa murtad? Yang pertama, kenapa bisa murtad? Kalau kita bicara kenapa bisa murtad, kita lihat di dalam Matius 13 ayat 21. Matius 13 ayat 21 dikatakan di situ, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Intinya, orang yang tidak mau belajar atau orang yang masa bodoh dengan ketuhanan, sehingga tentang kekristenan, tentang siapa Tuhan, sangat dangkal sekali, bahkan tidak mempunyai akar. Sehingga dikatakan di situ, kalau umpamanya ada penindasan, jangankan penindasan, ada iming-iming tentang harta, umpamanya orang mau nikah dengan orang yang hartanya banyak, itu bisa dia tergiur. Gitu. Karena tidak mempunyai dasar yang kokoh atau tidak berakar di dalam kehidupannya, orang itu bisa murtad. Gitu. Tentang kekayaan bisa memurtadkan orang. Jadi orang-orang awam banyak kan, orang-orang atau jemaat biasa bisa murtad karena hal-hal yang seperti itu. Dan itu di dalam Alkitab ditulis, sehingga saya nggak perlu menutup-nutupi. Memang ada perpindahan dari agama A ke agama B itu di dunia ini ada terjadi, dan itu nggak bisa kita tutup-tutupi, dan itu memang terjadi. Cuma di sini saya menyoroti kenapa orang bisa menjadi murtad. Yang pertama karena tidak berakar, gitu. Tidak berakar. Jadi tidak mempunyai akar yang kuat, tidak mempunyai keyakinan yang kuat, gitu. Sehingga gampang jerumuskan.
Kalau umpamanya besok di surga, engkau mati atau naik ke surga itu nantinya engkau akan mendapatkan bidadari. Kalau orang yang tidak paham tentang itu terpencot dan kepengen akhirnya pindah karena kepengen mendapatkan bidadari. Gitu. Atau ada yang berkata, Tuhanmu banyak, Tuhanku cuma satu. Gitu. Tauhid, tauhid. Umpamanya seperti itu. Ya. Dan pindah karena orang itu tidak mempunyai dasar yang kuat, tidak mempunyai akar yang kuat. Dan sayangnya tidak mau belajar. Tetapi juga ada orang yang belajar Alkitab bisa murtad. Ada orang yang belajar Alkitab bisa murtad. Murtad yang saya sebutkan umpamanya pendeta atau pemuka agama atau pemimpin agama. Di sini saya berbicara tentang pendeta Kristen. Pendeta Kristen atau orang-orang yang sudah mempelajari Alkitab bisa murtad. Kenapa sebabnya kok mereka bisa murtad? Saya sebagai orang awam kalau menanggapi hal yang seperti itu, jangankan profesor umpamanya ada yang ngomong, wah dokter teologi Kristen murtad, atau profesor teologi Kristen murtad. Sedangkan pada zamannya Tuhan Yesus saja, pada zamannya Tuhan Yesus itu ada murid yang dekat, yang sangat dekat, dia sebagai bendahara juga murtad. Kalau dia itu berkhianat kepada Tuhan Yesus kan berarti dia itu murtad terhadap Tuhan, mengkhianati Tuhan, membuang imannya. Itu adalah Yudas. Kalau kita lihat di dalam Markus 14 ayat 10 sampai 11 itu tentang pengkhianatan Yudas. Yudas itu muridnya Tuhan Yesus. Tercatat di dalam Alkitab itu adalah salah satu murid dari 12 murid Tuhan Yesus. Nah, itu kan di atasnya doktor, itu di atasnya profesor, karena yang mengajar sendiri adalah Tuhan Yesus. Dan itu dia bisa murtad. Kenapa dia bisa murtad? Karena dia tidak mempunyai pengertian yang benar. Kalau di dalam Yohanes 6 ayat 66 itu dikatakan, Yohanes 6 ayat 66 itu dikatakan bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kalau kita lihat konteks di depannya tentang roti hidup, tentang Tuhan Yesus, gitu. Orang menolak tentang ketuhanan. Pada saat itu banyak yang menduga bahwa Yudas itu berkhianat karena dia kecewa terhadap Tuhan, bukannya mengadakan pemberontakan atau apa. Sehingga dia kecewa, sehingga dia memutuskan untuk mengkhianati Yesus. Jadi bisa seperti itu, salah pengertian. Banyak pendeta-pendeta yang salah pengertian juga, sehingga banyak yang murtad. Salah satunya seperti itu, menolak ketuhanannya Yesus, menolak untuk percaya Yesus, orang itu menjadi murtad. Apalagi penyebabnya sehingga orang itu bisa murtad, orang-orang yang mempunyai pendidikan itu bisa murtad. Di dalam Yohanes 14 ayat 23, kalau kita telisih, kalau kita pelajari, bahwa orang-orang itu bisa murtad karena tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Orang-orang itu hanya mengerti tadinya dengan pikirannya dia mengerti, mereka itu memberikan formula-formula atau mempunyai teologi-teologi berdasarkan pikiran mereka, tapi di dalam kehidupannya tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Kalau orang itu ada Roh Kudus di dalam hatinya, tidak mungkin orang itu menjadi murtad. Tidak mungkin. Jadi tidak heran kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus ada orang yang murtad, baik jemaat biasa maupun
atau para pendeta ada yang murtad, kita tidak menjadi heran, harusnya tidak menjadi heran, karena di zaman Tuhan Yesus sudah diceritakan ada murid-murid Tuhan Yesus yang murtad. Kurang dekat gimana Yudas sama Tuhan Yesus? Dia bisa murtad. Dia tidak percaya sama Yesus. Dia mengkhianati Yesus. Apalagi yang sekelas sekarang yang jaraknya sudah 2000 tahun lebih. Ada yang murtad ngaku-ngaku, umpamanya mengaku saya pemimpin yang mendetakan orang. Jadi saya yang memendetakan orang. Itu kayak, mohon maaf, kayak Yahya Wailoni segala macam. Bagi saya orang awam itu lumrah kalau dia itu murtad. Karena tidak ada Roh Kudus dalam hatinya. Tidak ada Roh Kudus yang murtad. Seperti Yudas saja, muridnya Tuhan Yesus. Murtad, biasa. Terjadi biasa. Jadi seperti itu pemikiran saya, kenapa orang bisa murtad. Kenapa orang bisa murtad? Yang pertama, karena tidak mempunyai dasar. Karena tidak mempunyai akar. Yang kedua, karena dia menolak tentang ketuhanannya Tuhan Yesus. Dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena tidak ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar sebagai orang biasa, kita belajar. Alkitab ini bisa dibedah. Ya, Alkitab ini jujur mengatakan kalau ada murid-murid yang mengundurkan diri pada zamannya Tuhan Yesus juga ditulis mengundurkan diri. Kalau ada murid Tuhan Yesus yang berkhianat seperti Yudas juga ditulis. Jadi Alkitab ini adalah Alkitab yang jujur, mengatakan hal yang benar, tidak ditutup-tutupi. Jadi kalau mau membaca Alkitab atau mencari kitab, carilah kitab yang jujur, yang menceritakan ajarannya yang benar. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita sekali lagi, ayo kita belajar supaya kita mengenal. Ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ini orang awam dan saya pernah meragukan ketuhanannya Tuhan Yesus. Saya pernah meragukan iman saya. Tapi Tuhan tolong, Tuhan mengasihi saya sehingga saya bisa mengerti tentang ketuhanan, mengerti tentang Tuhan Yesus, mengerti tentang ajarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan.